Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tadi kelihatan seperti cepat sekali ya, Ustaz, ya. Terburu. Cuman Masya Allah nanti insya Allah akan kita bahas lebih rigidnya, lebih detailnya, lebih ke tataran strategis nanti pada pertemuan yang akan datang. Karena itu insya Allah kita kemarin rapat dengan teman-teman tim Muslim Muharrik untuk membuat sebuah namanya Akademi Pemimpin Islam Indonesia. API, Ustaz. Nggak ada air. API ini. Jadi Akademi Pemimpin Islam. Jadi insya Allah kita akan membuat sekolah ke 17 poin tadi. Tapi mohon maaf Ustaz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sepertinya kenapa dibuat ada 18 poin? Tadi sepertinya ada yang lupa. Sepertinya ada yang lupa dari satu poin yang mungkin cukup memberikan porsi yang terbesar di umat ini, yaitu kekuatan militer. Itu kenapa nggak ditulis, Ustaz? Ya, itu nanti udah wilayah negara. Militer itu udah wilayah negara. Insya Allah kalau partai dakwah menang, negara kita akan perkuat dengan militernya dari segala sisinya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Kan kita masih belum punya negara ini. Kita masih dalam civil society. Sedang upaya membangun kekuatan politik Islam lewat partai dakwah. Nanti kalau kita udah menang, kita atur semua lah. Umat dan bangsa ini harus kuat dari semua lini, sehingga tidak boleh kemudian diganggu oleh pihak manapun. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Oke Ustadz, mungkin ini luar biasa, mesti banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Kenapa Ustadz Farid kemudian membuat partai dakwah ini? Kayaknya menarik sekali. Masya Allah. Kita juga bertanya-tanya Ustadz, ada apa ini? Ustadz Farid kita kenal sebagai ulama, di belakang banyak pergerakan, kok sekarang malah membuat partai. Nanti insya Allah kita akan tanyakan. Jadi kita akan buka dua termin dulu, dua termin pertanyaan, maksudnya dua sesi, masing-masing sesi 3 lah ya, 2 sesi dulu ya. Untuk karena ini waktunya masih panjang, insya Allah kita baru jam 21.17, insya Allah kita akan membuka termin pertama dengan 3 penanya ya. Silahkan raise hand ya, silahkan bisa raise hand 3 dulu. Jadi, ya. Bukan hanya boleh tanya aja, mungkin juga mengkritisi, mungkin berikan masukan, menambah, silakan. Oh ya, silahkan ada yang mengkritisi. Oke, kita masuk ini ada satu Nusi Mansur. Silahkan bisa dibuka mic-nya dulu sambil menunggu yang lain. Ya, silahkan bisa dibuka mic-nya dulu. Dari mana? Pak Nusi Mansur. Silahkan bisa dibuka mic-nya Pak Nusi. Yang lain ada? Belum masuk? Oke, ada pertanyaan di chat, tapi mohon maaf kita akan buka lewat ini ya. Oke, Sinta Ana ya. Yang pertama adalah Nusi Mansur, yang kedua dari Sinta Ana. Buka mic-nya dulu. Mas atau Mbak, Pak atau Ibu, Ayah atau Bunda. Silakan Mas Nusi Mansur dan Sinta Ana. Ada satu lagi pertanyaan? Oke, kita buka, kita langsung saja ya daripada menghabiskan waktu. Silakan. Oh, ada satu lagi. MFN Print. Ini silakan nanti memperkenalkan mulai dari Bapak Nusi Mansur, silakan. Dan dibuka videonya ya. Silakan buka video dan mic-nya. Silakan. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, dibuka mic dan videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah. Ahlan Ustaz. Alhamdulillah, pada malam ini penuh dengan pencerah. Jazakallah khair Ustaz Farid Uqbah. Semoga Allah merahmati. Amin. Kami tertarik dari pembicaraan yang strategis ini. Jadi bagi umat Islam kekuatan adalah insyaallah harusnya dilanjuti dengan adanya identitas dengan link, atau tadi ada unsur yang ke-17 kalau nggak salah ya, yang kekuatan ke-17. Kami nanti minta PowerPoint-nya. Jadi saya berharap banyak
seperti yang Akademi Pemimpin Islam ini, kalau bisa ini dijadikan suatu wadah dalam rangka untuk melegitimasikan kekuatan-kekuatan yang dalam 17 unsur itu, unsur Islam, sehingga kemenangan akan ada di tangan kita. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya insya Allah nanti akan kita jawab langsung ya Sobat, dan kita akan bagikan PowerPoint-nya, tetapi insya Allah secara detail pada tataran strategis nanti insya Allah di akhir. Nanti insya Allah akan ada ujiannya juga, akan ada door prize-nya juga insya Allah. Nah ini langsung ke pertanyaan kedua. Ustadz Farid sudah mengantongi ya pertanyaan pertama? Kalau sudah kita skip pertanyaan kedua. Oke, Bapak Muhammad, Ustadz Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, tadi dibicarakan masalah sahabat Rasulullah SAW yang ditanya oleh Raja Rustum. Pertanyaannya, apa yang kamu bawa dalam misi ini? Itu apa jawabannya apa aja, Ustaz? Mana ketinggalan, Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terkait dengan pernyataan Rustum, ya. Kemudian selanjutnya langsung kepada Mbak atau Bunda Sinta Ana, silahkan. Silakan Bunda atau Mbak Sinta Ana. Cek. Tidak bisa? Bunda? Monggo suaranya diperkeras, tidak masuk kayaknya. Oke, kita skip dulu, kita keep untuk Bunda Sinta atau Mbak Sinta. Langsung ke jawaban dulu Ustaz. Kita buka termin pertama, silahkan dijawab, nanti kita alihkan pertanyaan Bunda Sinta ke yang berikutnya, ke termin berikutnya. Silakan Ustaz. Tafadhol. Iya, barakallahu untuk penanyaan pertama sebenarnya lebih banyak kepada apresiasi ya. Jadi kalau yang tadi disinggung masalah kepemimpinan, memang Al-Quran itu selalu menekankan kemenangan itu pada kepemimpinan. Umpamanya surat Al-Anbiya ayat 73. Allah katakan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa wahayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'a zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami jadikan mereka para nabi-nabi itu sebagai para pemimpin. Dan jangan lupa pemimpin itu artinya orang yang memberikan keteladanan. Imam itu diikuti karena dia diteladani. Ya, ju'ilal imamu li'utamma bi. Idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir, takbirlah para makmum. Kalau dia ruku, rukulah para makmum. Nah, begitulah imam itu. Pemimpin itu adalah suri tauladan. Sekarang ini justru kita ini mengalami krisis keteladanan dari para pemimpin itu. Makanya terjadilah banyak kegagalan dalam kepemimpinan ketika tidak terjadi keteladanan. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Allah. Jangan menurut pikiran-pikiran kita yang cetek ini. Kita ini kadang-kadang merasa hebat. Sementara ada wahyu ilahi kita abaikan. Ya, makanya kekuatan otak kita di backup oleh kekuatan wahyu. Dan tidak mungkin bertentangan antara keduanya. Itu saling akan menguatkan. Ya, karena otak kita diciptakan oleh Allah, wahyu datang dari Allah juga. Satu sinkronisasi harusnya. Kemudian yang ketiga, lakukan kebaikan-kebaikan. Sebagai pemimpin, harus terus berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Meskipun kita dibatasi oleh PPKM, oleh pandemi, apapun keadaannya, terus berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Ya, karena fitrah manusia itu suka berbuat baik. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan senantiasa beribadah kepada Allah. Sholat sebagai hablum minallah, dan zakat itu
lini, dalam semua kegiatan, niatkan untuk ibadah karena Allah. Karena hakikat kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kemudian seorang pemimpin memiliki karakter ini, ya akan terjadi perubahan di negeri ini. Ya yakin yakinnya. Makanya nggak perlu banyak orang pemimpin itu. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Kalau polanya adalah pola kepemimpinan. Ini insya Allah kita akan lakukan. Kalau tadi Ustaz Saiful Ustaz Iqbal sudah menyiapkan untuk langkah-langkah ke depan 17 langkah. Saya sendiri sudah menyiapkan konsep kader kepemimpinan untuk pendidikan 1 tahun. Nah, udah lengkap semuanya, tinggal kita jalankan. Apalagi kalau ada membiayai, beres itu. Insya Allah kita akan lahirkan pemimpin-pemimpin baru insya Allah. Ya, beberapa tempat sudah siap untuk bisa menjalankan konsep itu. Tinggal nanti anggarannya bagaimana nanti supaya kita bisa jalankan itu. Insya Allah dalam 1 tahun 30 orang, butuhannya sekitar 500 juta. Itu gratis semuanya. Dengan 500 juta kita gulirkan untuk pendidikan pemimpin untuk 30 orang itu dalam 1 tahun. 6 bulan teori dan 6 bulan lapangan. Insya Allah akan lahir kekuatan pemimpin baru. Saya kira itu sebagai jawaban untuk yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Ustaz Muhammad Uqbah terhadap jawaban kepada Rustum itu ada 4 ya. Itu pernyataan Rub'i bin Amir, sahabat Nabi namanya Rub'i bin Amir. Yang pertama, Rub'i bin Amir mengatakan kami ditugasi untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia menuju kepada penyembahan Allah. Misi tauhid. Tidak boleh kita menyembah manusia. Ya, apakah namanya Nyi Roro Kidul ataupun siapa namanya. Kita boleh menyembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita ditugaskan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Dari jahiliyah kepada Islam. Ya, semua perilaku jahiliyah kita singkirkan. Kita jalankan perilaku Islam. Semua kegelapan kita singkirkan, kita terangi dengan nilai-nilai Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rubin Amir, ibta'atsanallahu linukhrijan nasa min dzulmil adyan ila adil Islam. Kita ditugasi untuk mengeluarkan manusia dari kedaliman-kedaliman agama. Coba antum lihat dalam perjalanan umat manusia. Berapa banyak kedaliman-kedaliman atas nama agama itu. Ya, yang membunuh, yang menghancurkan, waduh, yang membantai. Dahsyat atas nama agama. Singkirkan itu. Kedalaman itu kita menuju pada keadilan Islam. Islam isinya semua keadilan. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan seluruh kalimat-kalimat Allah di dalam Islam ini mengandung kebenaran dan keadilan. Jadi yang ketiga adalah untuk menegakkan keadilan, menyingkirkan kezaliman. Adapun yang keempat, linukhrijan nasa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Untuk melepaskan manusia dari sempitnya dunia. Orientasi duniawi itu sempit. Nah, hanya cuma perusahaan, hanya punya aset sempit. Toh bakal semua kamu tinggalkan semua itu. Untuk menuju kepada luasnya dunia sampai menuju luasnya akhirat. Artinya dunia harus kita jadikan kendaraan untuk menuju akhirat. Nah, dengan cara itu insya Allah kita menjadi manusia merdeka. Ya, manusia merdeka dengan berpikir 4 hal tadi itu. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Jadi 2 pertanyaan sudah terjawab terkait dengan pernyataannya Rib'i bin Amir ya kepada Rustum, panglima perangnya Romawi, dan juga terkait dengan tadi ya yang pertama, pertanyaan pertama. Dan insya Allah nanti Ustadz mohon pilih 3 pertanyaan terbaik yang kemudian nanti insya Allah kita 2 aja. Nanti insya Allah kita akan berikan door prize buku kekuatan, mempersiapkan kekuatan umat Islam, kita kirimkan ke rumahnya insya Allah dari Muslim Muharik bekerja sama dengan Right Zoom untuk kebaikan dan dakwah ya. Langsung saja, ini ada pertanyaan dari tadi yang tertunda ya, dari Bu Sinta Ana. Tanyanya di sini saja Ustadz ya, di kolom chat. Afwan, mukminin dianjurkan untuk bersatu, tidak berpecah belah. Mengapa mukmin belum bersatu dalam satu partai saja atau satu golongan saja? Jika jalur partai yang akan diikhtiarkan. Nah, ini nanti akan mesti saya yakin dari 72 peserta ataupun yang 110 pendaftar tadi pasti akan ada pertanyaan nih.
Ustadz ini kan ulama ya, kenapa berpartai gitu? Ini mungkin jawaban yang kita tunggu-tunggu dari seorang Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Monggo Ustadz, silahkan. Ada kemudian yang berpendapat juga tentang demokrasi ini hukum selain hukum Allah itu haram, batil. Yang tadi Ustadz bilang togut. Mohon diperinci Ustadz mungkin untuk menjelaskan kenapa kita harus berpartai dan kenapa keniscayaan partai ini ternyata berpecah belah partai Islam ini. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu. Kalau kemudian orang-orang beriman itu disuruh bersatu, yang terjadi perpecahan berarti ada masalah dalam keimanannya. Kalau ibu lihat surat Al-Hujurat ayat ke-10, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, tidak bermusuhan, tidak berpecah belah. Kalau kemudian ternyata ya ada perpecahan, itu berarti harus dikoreksi, ada yang salah dalam keimanannya itu. Berarti mungkin di dalam hatinya ada misi duniawi, ya ada keinginan-keinginan terselubung, ya yaitu asyahwal khafiyah, ingin terkenal, ingin apa, ingin tampil, ya jadi ada yang salah itu. Kalau betul mereka itu imannya betul, harusnya bersatu. Berarti harus kita koreksi. Makanya Allah katakan fa'aslihu baina akhwaykum, terus kalian perbaiki saudara-saudaramu. Jangan biarkan mereka dalam perpecahan. Jadi perpecahan itu sebenarnya ada dua faktornya. Jadi namanya perpecahan yang disebabkan karena perbedaan pokok-pokok agama. Itulah terjadi perbedaan antara kita dengan Syiah. Karena kita beda dalam pokok-pokok ajaran. Rukun iman, rukun Islam kita beda dengan mereka. Kita beda dengan Ahmadiyah. Nggak bisa ketemu kita. Ya, makanya kita nggak bisa bersatu dengan mereka karena memang perbedaannya masalah pokok. Nah yang kedua, perbedaan yang terkait dengan masalah pemahaman fikih. Ya, seperti NU, Muhammadiyah, ini masalah fikih semua. Ya, apanya yang kemudian harus diributkan? Ya, yang bisa kita saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling mengerti tentang masing-masing pendapatnya itu. Di sana ada 4 madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Bahkan dalam Qanun Asasi NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menetapkan NU menerima 4 madhab itu. Sehingga nggak perlu diributkan perbedaan-perbedaan khilafiyah, furu'iyah seperti itu. Nah karena itu barakallahu sekarang pertanyaannya, mengapa harus banyak partai? Kenapa tidak satu partai saja? Jadi bersatu itu tidak berarti dalam satu wadah. Wadah itu hanya sarana. Umpamanya ibu punya mobil, yang mobil itu hanya cukup 6 orang. Mau dinaikin 10 orang nggak cukup, Bu. Ada ormas yang cukup untuk menampung 10 juta, 50 juta, 100 juta. Nggak mungkin dia bisa menampung seluruh umat. Maka dibuatlah yang namanya perbedaan-perbedaan lembaga. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persi, ada Dewan Dakwah. Itu hanyalah kendaraan. Begitu pula partai itu. Nah kalau seandainya kita lihat, kenapa harus bikin partai baru? Kan sudah ada partai lama. Perhatikan, partai yang sudah ada itu ada 16. 13 partai nasionalis. Apakah nasionalis agamis atau nasionalis sekuler? Ada 13. Yang masuk dalam threshold memenuhi persyaratan 4% itu hanya 7 dari 13 itu. Ini partai nasionalis. Untuk partai yang berdasarkan Islam, nasionalis itu termasuk PKB, PAN, itu masuk partai nasionalis meskipun disebut dengan nasionalis agamis, tapi bukan dasar Islam. Ya dasar Islam itu 3 saja. Partai P3, PKS, dan PBB. Yang masuk threshold itu 2, P3 sama PKS. Ya, pertanyaannya, mengapa mereka kaum nasionalis itu banyak? Mereka semuanya besar. Kenapa kita harus sedikit? Harusnya partai Islam itu banyak. Nah, tinggal nanti itu ada koalisi-koalisi strategis namanya dalam politik itu. Nah, disitulah kita mainkan. Nah, apalagi tahun 2019 data menunjukkan pemenang partai itu siapa? Golput. Golput itu hampir 30%. Itu pemenang partai itu. Tidak ada partai di Indonesia melebihi jumlah golput. 29,8% itu. Nah, kita partai dakwah itu hadir. Ayo kita tarik itu golput. Dulu saya itu golput juga.
Karena dulu saya anti demokrasi. Ya, mengapa sekarang saya masuk ke sini? Begini ceritanya. Kami berdakwah 40 tahun, tidak pernah bersinggungan dengan partai, tidak pernah kemudian terlibat dengan demokrasi. Setelah kami pelajari, kami dalami, ya, bahwa pola umat Islam di seluruh dunia di dalam menghadapi demokrasi itu ada dua. Yang pertama membentur, dan itu resikonya besar dan korbannya banyak. Dan juga tidak berhasil dengan pola membentur itu. Yang kedua, masuk totalitas ke dalam sistem. Ini pun kalaupun menang juga banyak yang digagalkan. Nah, setelah melihat peristiwa, kami dua-duanya nggak setuju itu dulu. Ya, nah, ini yang ketiga, ini istiadat baru ini setelah melihat bagaimana congkaknya Ahok, ya, menantang-nantang dalam pilkada DKI. Kemudian kami turun untuk bagaimana mengalahkan Ahok. Tidak dalam bentuk partai. Kita dukung dengan umat dan dakwah ini. Di situ terjadi semacam gabungan antara gerakan politik dan gerakan dakwah. Luar biasa sekalian. Kalau Anies itu bergerak hanya lewat politik, nggak akan menang melawan Ahok. Ahok di backup oleh pemerintah, di backup oleh aparat, di backup oleh media, di backup oleh partai-partai, di backup oleh dana yang luar biasa, di backup oleh buzzer-buzzer itu. Tapi kemudian bisa dikalahkan oleh kekuatan Anies karena memang di backup oleh gerakan dakwah. Di situ kami kemudian menangkap satu isyarat. Kalau kemudian gerakan politik bersinergi dengan gerakan dakwah, ini bakal besar pengaruhnya, bakal hebat ke depan itu. Kalau kemarin DKI, ayo kita bawa ke tingkat nasional ke Indonesia. Nah, disitulah semangat kami untuk beristihad, masuk ke dalam dunia politik menggunakan partai dakwah ini. Semoga ini akan membuat menjadi muara baru, ya, candra di muka untuk bisa tampil bertanding dengan kaum sekuler yang ada di atas sana itu, sehingga kemudian semoga ini menjadi kekuatan baru. Tetapi kita nggak akan pernah kuat kalau nggak ada dukungan dari umat. Ya, dan kalau kemudian kita tidak membuat satu langkah-langkah strategis, kita nggak akan jadi kuat. Makanya insya Allah kita sudah punya konsepnya, kita sudah punya satu blueprintnya. Ya, insya Allah kita akan melangkah terus, ya, sampai kemudian Allah berikan kemenangan kepada kita, insya Allah. Jadi saya sekalian, mengapa harus kita masuk di demokrasi? Karena kita lahir sudah ada demokrasi. Kita lahir sudah ada demokrasi. Ya, hanya dua kemungkinan, masuk atau di luar. Kita sudah di luar, ternyata bukan malah melahirkan kekuatan, justru terjadi malah kelemahan. Coba itu FPI dibubarkan, ATI dibubarkan, ya, keadaan umat kemudian dimarginalkan, luar biasa. Justru kita lihat kelemahan umat ada di politik. Kami datang beberapa kali ke Turki, coba membuat perbandingan. Turki itu secara civil society lemah dia. Perempuannya banyak yang tidak berjilbab, masjid banyak yang kosong. Ya, semangat umatnya tidak seperti Indonesia. Ya, tetapi ketika politik diberikan sama Erdogan dengan timnya itu menjadi kuat, hebat mereka. Tampil ketika dunia itu. Kita ini civil society ini hebat. Ada 32.000 pesantren, ada 800.000 masjid, ada 900 lebih itu perguruan tinggi Islam. Dan luar biasa umat ini secara civil society. Tetapi di tingkat politik society remuk kita. Ayo kita perbaiki di sini. Kita tahu di sini titik kelemahannya. Makanya kita mau masuk ke situ, tapi jangan dihalangi. Jangan digembosin. Ya, jangan kemudian disorakin. Harus kita saling bergandengan tangan. Menjadi satu kesatuan dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin. Itu yang paling pokok. Kesadaran bersama, mengetahui titik kelemahan kita tutupin, kita lubang itu, kita tutup lubang itu, mari kita perkuat di situ. Saya yakin itu, ke depan ini akan terjadi kekuatan baru di Indonesia kalau ini tidak diganggu ini, dan umat Islam sadar menuju kepada kekuatan bersama, insya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum para penanya dan juga Ustadz Farid Ahmad Qubah. Semoga tadi sedikit menjawab ya. Insya Allah karena kita masih punya 17 kali pertemuan lagi. Jadi sabar, pertanyaan silahkan disimpan sebanyak-banyaknya.
karena kita tahu Ustadz Farid ini pakar di bidang beliau ini dosen akidah, tapi juga sekarang ini sedang kita kemarin sharing, beliau sedang belajar tentang politik, beliau belajar tentang pengembangan ekonomi, dan insya Allah dari masjid kita bangkit, kata beliau. Nah ini yang insya Allah akan kita gali. Kita punya satu spektrum besar, kita punya satu wadah besar, kita punya satu potensi besar yang tidak dimasuki oleh partai-partai di luar Islam, yaitu masjid. Maka insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ini masih waktunya masih cukup panjang. Ini sekarang pukul kurang 10 menit lagi ya. Silakan Mas Koriu apa ini? Sebentar, kecil sekali tulisannya soalnya. Silakan buka raise hand, buka buka mic-nya. Silakan. Silakan Ahi. Sebentar, belum masuk. Ditahan dulu. Mic-nya belum terpencet. Silakan, bisa dibuka. Ya, Oke, silakan. udah kedengeran. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan perkenalkan dulu nama, dari mana, biar kita Nama tahu. saya, Ya. nama saya Baldan Hanif, asal Indramayu, tapi domisili lagi di Bekasi. Izin bertanya Ustadz, Ana tadi sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, yang diizinkan berapa nih? Silahkan, 3 dulu lah. Ya, Nanti bismillah. next time bisa tanya lagi. Yang pertama Ustadz, terkait dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 60 tadi, yang mana itu untuk membangun kekuatan umat dengan mengikuti pola umat terdahulu, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ana masih sedikit bingung Ustadz, maksudnya tentang disesuaikan dengan perkembangan zaman Ustadz. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua Ustadz, terkait poin-poin tadi kan ada 17, ya mungkin 18 yang tadi ketinggalan nggak jadi. Ini apakah untuk membangun kekuatan yang segini banyaknya ini, itu kita berkiblat kepada siapa Ustaz? Atau secara singkatnya, siapa yang menjadi pemimpinnya ini Ustaz? Kita mengikuti arahan siapa? Misalnya ulamanya siapa gitu. Kemudian yang ketiga ya, yang di mukadimah tadi terkait ayat 24 surat At-Taubah, bagaimana cara kita ketika rasa cinta kita ini kepada harta, kepada ayah, keluarga, istri, anak-anak, perdagangan dan lain-lain itu sudah mulai menandingi cinta kita kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukron, jazakallah khair. Mungkin itu saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mas, siapa tadi namanya? Siapa? Baldan Hanif. Baldan Hanif. Ya, silakan. Ya, 3 pertanyaan. Selanjutnya di keep dulu, Ustaz. Nah, ada raise-nya juga dari Zaki Istiawan Putra. Silakan, Mas Zaki Istiawan Putra. Baik. Silakan bisa dinyalakan videonya supaya bermuwajahah. Nah, ini kelihatan nggak, Pak? Afwan. Masya Allah. Bang Jack ini ya, Masya Allah. Saya mengenali. Iya, Bang Jack. Silakan. Jadi begini, dari arti dari surah Al-Anfal ayat 60 tadi dikatakan bahwa dengan persiapan itu kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya. Jadi maksud dari kamu tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya itu bagaimana? Dia musuh yang seperti apa gitu? Oh, oke. Jadi pertanyaan di surat Al-Anfal ayat 60, musuh yang tidak
kita ketahui tapi Allah mengetahui gitu ya. Ya, Ya, alhamdulillah. Makasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Jack. Ya, Masya Allah. Ya. Ustaz, sedikit ini Ustaz. Sedikit tambahan. Beliau ini, Bang Jack ini ada 2 orang ini rapper hijrah di sini Ustaz. yang ikut bergabung. Ada Zain, Panzer dan juga Jack ini. Insya Allah beliau bertekad untuk kemudian membela Islam Ustaz. Dengan rapnya itu walaupun katakanlah masih syubhat di antara kaum muslimin yang perdebatan. Tapi insya Allah mereka bertekad untuk itu. Kemarin kita bertemu di Jogja, alhamdulillah. Silakan ya Ustadz, bisa dijawab dulu dari 3 pertanyaan dari Bekasi tadi dan juga dari Mas Jack tadi. Ya, barakallahu ini Al-Akh Baldan Hanif ini alumni pesantren kami juga ini. Insyaallah beliau hafal Quran, dai juga. Masya Allah. Perlu meningkatkan sampai S3 insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kekuatan disesuaikan dengan zaman. Jadi begini, kalau kita di negeri Indonesia, ini negara hukum, semua ada aturannya. Kita nggak bisa bawa pistol, kita nggak bisa bawa M16 untuk belajar sendiri bagaimana menembak, bagaimana kemudian menggunakan M16, apalagi senjata-senjata kelas berat. Maka yang boleh dilakukan adalah memakai latihan silat, karate, ya kan, renang, naik kuda, itu dibolehkan. Secara undang-undang dibolehkan. Maka laksanakan, gunakan kesempatan itu untuk membangun kekuatan fisik kita sesuai dengan keadaan yang dibolehkan oleh undang-undang, seperti itu. Jadi itu bisa dimengerti lah itu ya. Kemudian untuk 17 kekuatan itu kiblatnya kemana? Jadi begini akhi, kita semua kaum mukminin ini diajak bicara oleh Allah, khitabnya untuk kita semuanya. Selama kita masih belum punya pemimpin, seorang yang kemudian mengendalikan kekuasaan secara menyeluruh. Jadi itu ada ungkapan dalam hadis Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, mata arafat i'talafat. Jadi jiwa-jiwa manusia ini tentara Allah yang bersenjatai. Ketika kemudian satu hati, satu pikiran, satu langkah, jadi kekuatan itu. Maka disitulah pentingnya organisasi. Ya, di dalam surat As-Saff ayat yang keempat itu Allah katakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kepada mereka yang berjuang di jalan Allah dalam satu barisan. Sampai kemudian mereka itu seperti bangunan yang kokoh. 10 orang satu regu perlu satu pemimpin. Satu rombongan jamaah sholat perlu satu imam. Ya sudah, sesuai dengan kapasitas itu yang kita jalankan. 10 orang, ya udah harus 1 orang yang kata Nabi kalau kamu musafir 3 orang harus 1 jadi amirnya, begitu. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri, jalan dalam satu barisan. Ya innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Kata Rasulullah, ya dimakan serigala itu kalau orang itu sendirian. Nah, karena itu jawabannya ada pada surat At-Taubah 71. Silakan dibaca itu. Ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sarhamullah. Nah, itu ungkapan dari Allah sendiri. Ya, tanpa menyebutkan siapa pemimpinnya itu. Silakan dibaca itu. Ya. Mana itu siapa namanya? Baldan Hanif. Silakan dibaca Baldan Hanif. Ayat ke-71 surat At-Taubah. Silakan Ustadz Baldan. Nanti antum praktekkan itu. Bisa connect ya Ustadz? Kalau enggak dibantu Ustaz Iqbal. Ya, siap. At-Taubah 71. Ya. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian yang lainnya. Satu barisan. Kan? Satu kekuatan bersama. Terus? Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat,
dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Subhanallah itu. Coba kalau orang-orang mukmin melakukan semua langkahnya sesuai dengan ayat itu. Jadi kekuatan kita luar biasa itu. Makanya jangan berpisah dari umat Islam. Jangan menjauh dari kaum mukminin. Kita itu dengan kaum mukminin seperti ikan dengan air. Kalau air jauh dari ikannya itu apa yang terjadi? Kalau ikan jauh dari airnya apa yang terjadi? Kapan dia? Kita butuh miliu itu, miliu orang beriman. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, ayat 24 surat At-Taubah, kalau kemudian terjadi penipisan rasa cinta kepada Allah dan Rasul yang kita berjuang karena lebih cenderung kepada 8 poin tadi itu. Harus dikoreksi, berarti terjadi kelemahan iman. Ya, harus sadari, kalau kita sadar, kita perbaiki. Untuk apa punya orang tua? Untuk apa punya anak? Untuk apa punya saudara? Untuk apa punya semua yang kita miliki 8 poin itu? Kalau kita tidak berdayakan di jalan Allah. Coba itu lihat surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sholatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Dan Nabi mengatakan, alama khalallahu batilu. Sesuatu yang tidak kamu persembahkan untuk Allah batil sia-sia. Harus kita sadari itu. Makanya orang-orang kafir yang akan memenuhi neraka jahanam itu, kenapa mereka itu? Waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum. Surat Muhammad ayat 12 itu. Orang-orang kafir itu hanya bersenang-senang makan-makan seperti binatang ternak. Kalau mereka mati di neraka. Jangan hidup kita seperti orang kafir. Orang kafir itu jalannya terbalik. Kepala di bawah, di atas, kaki di bawah. Kepala di bawah, kaki di atas. Itu jalan orang kafir itu. Surat Al-Mulk ayat 22 itu. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda ama yamshi sawin ala siratal mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah? Loh ya apa ini? Akrobatik ini. Ya, kalau berarti 1-2 jam, terus-terusan majnun. Ya, ketika kemudian misi hidupnya hanya untuk 8 hal tadi itu, salah kaprah. Yang ikuti jejak orang kafir itu. Nanti kalau mati neraka, naudzubillah min dzalik, kan rugi banget. Makanya di dalam surat Al-Qasas ayat 7 Allah ingatkan kepada orang yang berharta itu, kepada Qarun dan semacamnya. Surah Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar akhiratmu, tapi jangan kamu lupakan duniamu. Ya, kamu kejar akhiratmu, jangan kamu lupakan duniamu. Jadi akhirat dulu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya jangan sampai kita mengalami erosi keimanan sehingga 8 hal itu menjadi lebih kita cintai atau sama cintanya kita kepada Allah. Kalau sama saja itu musyrik. Surat Al-Baqarah 165. Ya, silakan lihat itu. Wa minan nasi may ya'budullah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai tandingan itu 8 hal tadi itu. Tandingan 8 hal tadi itu. Dia cinta dengan tandingan-tandingan itu sama cintanya kepada Allah. Musyrik. Itu ayatnya itu. Surat Al-Baqarah 165. Musyrik itu kata Allah. Makanya Nabi ketika ditanya, ayu dzambi a'dzam ya Rasulullah. Riwayat Bukhari, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Anta ja'alillah niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan tandingan bagi Allah pada Allah yang menciptakan kamu. Subhanallah itu. Jelas itu ya. Poinnya makanya harus kita sadari dan kita perbaiki. Kemudian ayat yang ke-60, musuh Allah yang nampak dan tidak nampak. Saya mau tanya sama yang penanya itu tadi, Zeki. Kamu bisa lihat setan nggak? Bisa lihat jin nggak? Bisa lihat jin nggak? Nggak bisa. Kamu bisa tahu nggak itu orang-orang munafik di sekitar kamu? Nggak bisa. Jadi maknanya kita tahu orang-orang kafir di depan mata kita, tapi di dalam tubuh umat Islam banyak orang munafikin yang kita nggak tahu.
Kalau mereka itu musuh kita, tapi ada di tengah kita. Allah tahu mereka itu, tapi kita nggak tahu. Belum lagi ditambah setan-setan jin yang kita nggak tahu di mana mereka adanya itu kan. Ya kan? Tahu-tahu ada di dalam diri kita juga dia. Nah, itu makanya kita nggak mungkin mampu mengalahkan semua kekuatan musuh itu kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, makanya di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikian kami jadikan setiap nabi dan kita sebagai pengikutnya musuh-musuh dari jenis setan-setan manusia dan jin. Coba dideteksi itu, Saudara Zaki. Nggak mungkin kita tahu semua itu kan. Kita tahu sebagian, dan sebagian lagi nggak tahu, tapi Allah tahu semuanya itu. Makanya mintalah pertolongan kepada Allah, itu maksudnya. Dan kamu terlalu menganggap kekuatan dirimu sendiri, tapi kekuatan kamu adalah la haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ini ada banyak pertanyaan Ustaz di kolom chat. Sebaiknya kita jawab singkat-singkat saja. Tapi ada satu pertanyaan yang angkat tangan dari Lutfi Rizal. Silakan bisa dibuka. Ahi. Kak Lutfi Rizal, silakan. Loh, malah hilang. Oh ya udah. Karena memang hilang ya. Kita baca singkat saja Ustaz ya. Ini banyak sekali pertanyaan, kita jawab singkat-singkat saja. Nanti insya Allah semua akan diperjelas di pembahasan 17 langkah untuk memenangkan Islam di menghimpun 17 kekuatan tadi. Satu Ustaz, kenapa harus jalur politik Ustaz? Ya, mungkin dia telat tadi. Tadi karena kita melihat kelemahan umat itu justru kita lihat banyak di politik. Jadi antum melihat tuh, politik sekarang kita itu wani piro. Politik kita itu semuanya lebih banyak menggunakan pola pragmatisme. Tujuannya mencari kekuasaan, tujuannya mencari kursi, tujuannya mencari proyek. Dan ujung-ujungnya dipermainkan oleh oligarki itu. Sementara kita nggak mau pakai itu. Kita pakai pola partai akhirat, nggak pakai duit. Politik kita nggak pakai duit. Ya, kita nanti buktikan atas pertolongan Allah. Insya Allah, bismillah. Antum akan lihat nanti partai dakwah. Semoga tidak diganggu oleh musuh-musuh Islam itu. Amin. Kemudian jadi kekuatan baru insya Allah tanpa mengikuti pola mereka. Makanya kita bikin politik ideologis. Ya, untuk memenangkan Islam dan kaum muslimin bismillah. Barakallahu. Pertanyaannya Ustaz, mungkin yang masih menyambung itu ya biar nanti tidak ada yang bertanya lagi. Karena kita membuat partai politik dan politik itu butuh suara. Kira-kira Ustaz, nanti ketika partai dakwah yang Ustaz buat itu, kemudian di tempat yang minoritas umat Islamnya, bagaimana cara memenangkannya dan bagaimana dengan perbedaan-perbedaan madhab dan perbedaan madhab akidah maupun fikih ya. Karena kalau sudah namanya politik identitas itu akan sulit kemudian membukanya lagi. Kemudian saat menyambung ini Ustaz dari Emma Brur, ini kalau nggak salah Pak Le saya ini. Afwan Ustaz mau tanya, beliau di Pasar Kemis Tangerang. Afwan Ustaz mau tanya, kalau lihat sejarah partai Islam di Indonesia selalu gagal menang di parlemen, menyambung yang tadi Ustaz, karena memang politik sudah mengkristal menjadi politik identitas ya. Kalau NU ya di PKB, kalau Muhammadiyah ya di PAN atau sekarang ini ada Partai Umat atau di Tarbiyah di PKS seperti itu ya. Kalau tadi Ustaz menjelaskan harus masuk kekuatan politik, apa nanti hasilnya enggak sama saja Ustaz dengan politik yang lalu-lalu? Bagaimana strateginya Ustaz? Ya, barakallahu. Jadi kalau orang itu mindsetnya kalah, susah untuk menang. Mindset kita harus mindset menang, Pak. Mental kita harus mental pemenang. Ya, makanya ketika kita mindset kalah, gimana mau menang gitu. Mental awal sudah kalah. Makanya pertama mentalnya harus mental menang. Yang kedua, tahu bagaimana cara menang. Cara menang harus tahu, Pak. Dalam ilmu strategi itu 3. Ya, barisan ke dalam umat itu harus dirapikan. Ya, untuk kemudian kedua, pahami siapa musuh-musuh kita yang akan kita hadapi itu. Harus tahu tuh peta kekuatan musuh itu. Sekuat apa mereka, di mana titik lemahnya, kita harus tahu semua itu. Kemudian ketiga, langkah apa yang kita gunakan untuk bisa mengalahkan mereka. Ya, kalau politik dengan politik lah, kalau ekonomi dengan ekonomi lah, kalau pemikiran dengan pemikiran lah, begitu seterusnya.
Dan kita itu dibekali oleh Allah dengan semua potensi yang kita miliki. Jadi jangan mindset kalah, kita harus menang, Pak. Kita tahu kelemahan-kelemahan partai-partai dulu itu apa. Dari awal-awal itu. Kita tahu kejahatan rezim-rezim yang dulu kayak apa. Tapi kita tetap harus berusaha. Tidak boleh menyerah dengan kenyataan. Paling tidak kita ingin memberikan jawaban di depan Allah ketika nanti kita pulang kampung ke negeri akhirat. Apa yang sudah kamu buat dalam kehidupanmu? Kita punya jawaban. Itu, Pak. Menang atau kalah itu bukan urusan lah. Apalagi cuma masalah pemilu kecil lah itu. Masalah pemilu kecil. Hitung-hitungan orang suka salah. Ya, hitung-hitungan orang itu suka salah. Ya, makanya kita ngitung secara manusiawi. Tetapi jangan lupa kita punya yang maha kuat, Allah SWT. Insya Allah kita diberikan oleh Allah kekuatan baru. Siapa yang menyangka Taliban akan bisa mengalahkan Amerika? Siapa nyangka juga? Setelah 20 tahun perjuangan. Siapa menyangka itu Uni Soviet bisa runtuh berantakan oleh mujahidin di Afghanistan itu? Siapa nyangka itu? Dua kekuatan superpower dunia ternyata hancur di Afghanistan. Siapa nyangka itu coba? Allah. Bukan dengan kekuatan senjata yang hebat yang mereka miliki. Enggak. Tapi dengan kekuatan iman. Dengan komitmen. Dengan kesungguhan. Dengan perjuangan. Dengan dua, mati syahid atau menang. Itu mental yang mereka miliki. Dan harus kita punya itu. Dan dengan politik ya Ustaz. Makanya ini perbaikan mental dulu nih kita ini memang harus mindsetnya harus kita perbaiki. Karena kita mindset kalah, makanya gimana kamu menang. Jadi saya sekalian, apa kata Joe Biden terakhir yang menggoncang dunia? Dia bilang, kata Joe Biden, bahwa Afghanistan is the grave of imperialism. Afghanistan itu merupakan kuburan bagi para penjajah. Coba itu. Kita akan jadikan Indonesia kuburan buat para penjajah itu. Allahu Akbar. Sangat bisa kita. Kita juga pernah menyingkirkan mereka. Kenapa sekarang tidak? Jangan kalah dengan keadaan. Kita harus membentuk keadaan. Tidak boleh terbawa oleh keadaan. Begitulah orang mukmin. Kita harus membentuk keadaan. Jangan terbawa oleh keadaan. Begitulah orang yang ingin menang itu kan. Barakallahu. Ya, insyaallah. Ini sebenarnya waktunya udah habis, Ustaz. Saya singkat banyak pertanyaan jadi satu aja Ustaz ya. Pokoknya mohon ini singkat sekali Ustaz karena nanti masih ada satu mungkin pembahasan terakhir kita sepakati hari untuk kapan kita mengadakan pertemuan rutin. Kita akan jadikan ini sebagai sekolah peradaban pemimpin Islam Ustaz ya. API ya, sekolah pemimpin Islam. Gini Ustaz, ini banyak sekali pertanyaan Ustaz terkait dengan tadi demokrasi itu hukum Islam dan Ustadz hanya akan apakah tidak akan mengulangi kegagalan Mursi, kegagalan ini, sedangkan tadi Ustadz menyampaikan ternyata ada yang berhasil ya, yaitu Erdogan gitu kan. Nah di sisi lain Erdogan juga banyak kemudian bermain mata dengan dalam tanda kutip Rusia dan Amerika dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Ustadz menjawabnya? Kemudian yang berikutnya menyambung itu ketika tadi Ustadz membahas tentang memenangkan Islam itu harus dengan persatuan. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa bersatu itu bukan berarti harus melebur gitu ya Ustadz ya. Kesimpulannya kan gitu. Nah ini apakah sudah ada konsolidasi, sosialisasi Ustadz upaya untuk mengumpulkan potensi umat Islam silaturahim katakanlah turun ke bawah kemudian ke ormas-ormas itu untuk kemudian menyatukan langkah memenangkan di 2024. Ini mungkin bisa dijawab jadi satu Ustadz itu. Ya, barakallahu untuk masalah demokrasi, saya menunjukkan aja silakan dibaca buku Negara Hukum disertasi doktor di UI oleh Profesor AM Profesor AM namanya itu lupa jadinya. AM Azhari, Profesor Dr. AM Azhari menulis disertasi doktor di UI di penelitian di Belanda tentang demokrasi. Judulnya Negara Hukum. Di situ dibuat perbandingan antara apa itu demokrasi, apa itu Islam. Kemudian beliau mengusulkan dengan pola nomokrasi. Saya kurang setuju dengan pendapat dia. Saya kejar dia di UI sana. Mengapa Bapak harus mengusulkan demokrasi, bukan Islam saja? Oh ini proses, Dik, kata dia. Ya sudah, itu pendapat dia lah. Ya silakan itu dibaca di sana karena itu panjang.
Ya, dan kita kan akan ketemu lagi. Kalau kita mau jawab semuanya sampai subuh pun nggak habis nih. Masalahnya evaluasi menyangkut gerakan dan upaya umat Islam menghadapi demokrasi ini bervariasi dari satu negara ke negara lain berbeda-beda. Makanya kata Pak Nasir, demokrasi tergantung siapa yang menang. Makanya harus kita menang dulu nih. Nah, baru kita atur nanti, kita Islamkan itu demokrasi. Kan bisa kan? Karena demokrasi Barat beda dengan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia itu dasarnya ketuhanan. Kalau demokrasi Barat itu sekulerisme beda. Cuman kita sekarang mau dibawa demokrasinya ke demokrasi sekuler. Nah, ini yang kita harus cegah itu. Makanya butuh perjuangan politik. Nggak bisa dengan ormas, nggak bisa dengan yang lain, harus dengan politik itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk menyangkut masalah persatuan begini. Secara ringkas saja, karena waktu sudah habis. Bahwa perbedaan itu ada 3. Perbedaan yang antagonis, perbedaan yang nggak murni bersatu, namanya khilaf. Ya, kita khilaf lah dengan apa Syiah, dengan non-Muslim, itu namanya khilaf. Yang kedua namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu bisa beda cara. Ya, kita bisa beda cara dengan PKS, dengan P3, dengan PBB, dengan Partai Islam, Partai Umat. Itu namanya ikhtilaf. Tapi tujuannya sama. Jadi kalau khilaf, tujuannya sama, tujuannya beda, cara pun beda. Itu khilaf namanya. Kalau ikhtilaf, tujuannya sama, cara beda. Silakan kita pakai kendaraan masing-masing. PKS, P3, umat, silakan saja. Tapi kita tujuan sama. Islam dan muslimin. Nah, yang ketiga itu iktilaf. Iktilaf itu menyatukan langkah dan tujuan sama. Nah, kita bikinlah partai dakwah ini. Nah, kita iktilaf dalam partai dakwah insya Allah. Satu tujuan, satu langkah insya Allah. Nah, kalau kita bisa bersatu dalam poin yang ketiga ini dahsyat. Saya yakin akan jadi kekuatan baru. Tapi polanya jangan pragmatisme. Polanya harus ideologis. Kita bangun sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Jangan nanti korupsi lagi, jangan lagi nipu rakyat lagi, jangan lagi bohong lagi, janganlah. Kita membawa nilai-nilai Islam insya Allah dalam perjuangan kita ke depan. Saya kira itu kesimpulannya, insya Allah kita akan berkaya dalam dialog ke depan. Jazakallahu khair Ustaz Iqbal dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah Allah dan semakin kita diberkayakan dengan pandangan-pandangan yang kesan melengkapi insya Allah. Jazakallahu khair. Masya Allah. Karena ini sebuah novum baru juga Ustaz bagi kita yang dulunya mungkin katakanlah aktivis anti demokrasi ya, dapat pencerahan baru yang mungkin ya walaupun yang ada yang belum menerima semoga bisa tadi ikhtilaf ya Ustaz. Cita-citanya sama tapi mungkin metodenya berbeda tapi saling mendukung gitu Ustaz. Masya Allah. Ya semoga nanti teman-teman alhamdulillah ini luar biasa kita simak. Tadi kita di angka 77 atau 8 ya. Ini berkurangnya hanya sedikit sekali sampai akhir acara. Itu pun banyak yang kemudian izin karena batai lobet lah dan lain sebagainya. Saya kira ini forum yang sangat sehat, luar biasa. Saya minta tolong dijaga chemistry-nya bareng-bareng supaya jangan ada yang keluar di saat tengah acara minimal izin. Dan alhamdulillah ini dihadiri dari semua range usia Ustaz. Dari yang masih SMA 17-18 tahun sampai yang sudah usia 70 tahun. Ini luar biasa. Cerminan para sahabat saja Ustaz, dari sahabat senior sampai yang paling junior. Maka yang muda pun, jadi saya membaca di kolom chat, bahkan wahai Ustadz tolong bawa kami para mujahidah emak-emak ini untuk berjihad di dunia dakwah politik ini Ustadz. Sebelum ke ini, ya, Masya Allah, luar biasa. Maka melihat dari semangat itu semuanya, maka kita usulkan ya, bagi seluruh peserta silakan dibuka mic-nya, dibuka videonya, kita akan tentukan waktu yang paling katakanlah opsi lah, karena Ustadz Farid ini di tengah kesibukannya beliau ini luar biasa. Kita lihat tadi beliau menyampaikan partai dakwah, beliau pasti sedang berkonsolidasi terus ya, dan alhamdulillah salah satu yang menjadi underbow beliau untuk menyampaikan ini adalah Muslim Muharik ya, yang bekerja sama dengan Right Zoom ini tadi. Insya Allah bagi teman-teman ya, sebelum kita akhiri karena ada pesan request dari teman-teman dari Right House ya, beliau mereka ini punya program sedekah Zoom ya bagi teman-teman di sini, karena ini kita lihat nasional ya, jadi Masya Allah ada yang usia kelas 6 SD Ustadz yang ikut dipaksa ayahnya kayaknya. Masya Allah. Jadi kami menyediakan Right Zoom menyediakan Zoom gratis sekuotanya 300 peserta khusus untuk kebaikan dan dakwah.
terutama dakwah yang menyuruh pada persatuan dan kekuatan umat Islam, kebangkitan kekuatannya. Silakan nanti bisa menghubungi admin ya di yang teman-teman mendaftarkan tadi 08777 155 1554. Ya, silakan bisa dipakai untuk sepuasnya ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, silakan dibuka semuanya mic-nya. Kita akan sepakati ini. Kira-kira sepakat nggak kalau kita teruskan ini menjadi akademi pemimpin Islam, ya, akademi sekolah pemimpin Islam, sekolah pemimpin masa depan Islam. Kira-kira sepakat tidak? Silakan dibuka mic-nya semuanya. Sebentar, ini mungkin. Ya, silakan, bisa dibuka semuanya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi biar kita setuju. Biar kita saling memahami bagaimana konsep kepemimpinan dengan berbagai latar belakangnya. Ada yang pemimpin di rumah tangga, ada yang pemimpin di masjid sebagai takmir dan lain sebagainya. Sepakat ya? Sepakat. Untuk meneruskan? Suara dari emak-emak, ibu-ibu mujahidah? Sepakat. Masya Allah. Ya. Suara dari Papua mungkin atau Aceh yang mendaftarkan? Sepakat. Insya Allah ya. Jadi Ya, kami minta, kita mute semua dulu. Kami minta untuk seluruh peserta, karena kita ini dakwahnya ingin menirukan pola Rasulullah, maka mari kita di setiap daerah minimal ketika pertemuan ke depan satu orang ngajak satu, buy one get one gitu ya. Satu orang ngajak satu, kemudian kita akan bentuk nanti insya Allah kalaupun zoomnya berlebih nanti akan kita bikin per wilayah, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia bagian Barat. Karena mengingat waktu perbedaan cukup banyak ya, 1 jam. Insya Allah nanti Timur akan kita adakan sendiri dengan satu pemateri utama yaitu Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Hafdzallahu Ta'ala. Dan yang kedua nanti insya Allah akan kita carikan pakar yang berkenaan dengan disiplin ilmu terkait dengan tadi satu bidang kekuatan umat Islam. Contoh tentang politik ya, kita akan datangkan ahli politik. Nah benar ada yang dari Wita ini, kita hargai ya. Jadi selisihnya 2 jam ya. Ustadz Reza nanti minta tolong perwakilan Ustadz muda bisa memberikan terakhir ya sebelum kita tutup. Mungkin motivasi untuk kemudian kita bertahan ini. 63 peserta sekarang ini. Jangan tutup dulu ya. Kemudian nanti insya Allah kita akan adakan itu tadi ya, setiap materi akan ada dosen tamu, tapi dosen tetapnya adalah Ustadz Farid Ahmad Uqbah sebagaimana membedah kitab beliau ini. Nah untuk itu harinya kira-kira ini cocok nggak Ahad malam seperti ini? Kira-kira cocok nggak untuk Ahad malam seperti ini? Bisa dibuka mic-nya mungkin? Sebentar. Ya, sebentar. Oke silakan, bisa dibuka mic-nya. Kira-kira Ahad malam ada yang keberatan enggak? Atau nanti kita lanjutkan pembahasan di grup ya, supaya menyingkat waktu ya. Ya, Di grup ya, nanti insya Allah kita akan buat per teritori. Daerah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah. Nanti insya Allah kita akan jadikan per teritori. Jadi silahkan teman-teman untuk bisa mengakses grupnya masing-masing. Nah terakhir sebelum kita akhiri, satu prakata mungkin perwakilan dari Ustadz Muda, mungkin dari ujung sana Aceh, Indonesia Aceh, kemudian Jawa, mungkin Papua atau Timur, silakan. Atau Timur bisa diwakili Zen Panser, mewakili seniman ini. Masya Allah Ustadz, lengkap sekali kita. Silakan Ustadz yang dari Aceh, saya lupa namanya. Yang lain off dulu. Pendapat? Ya, yang dari Aceh mana? Angkat tangan, Rezen. Atau yang dari Timur dulu silakan. Atau yang dari Ustadz Reza, monggo silakan Ustadz Reza. Yang mana dulu nih? Silakan satu prakata terakhir. Closing statementnya bukan dari Ustadz tapi dari para aktivis di daerah. Oke, Ustadz Reza silakan. Ustadz Reza videonya minta tolong Ustadz. Udah video udah aktif. Oke, dari awal aktif. Ya, alhamdulillah ini salah satu bagian dari Muslim Muharrik kita.
apa nih prakata yang kira-kira mau ke apa bentuk prakatanya sehingga saya Closing rangkai. statement aja Ustadz untuk terkait dengan ide gagasan Akademi Pemimpin Islam Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin closing statement dari saya dari apa yang disampaikan dan apa yang digagas oleh Ustaz Iqbal ya. Pertama, ada sesuatu yang pasti bahwa menangnya agama ini adalah sesuatu yang pasti. Baik kita ada di dalamnya atau kita tidak ada di dalamnya. Saya pada malam hari ini coba untuk membersamai kafilah yang coba menjemput kemenangan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ini malam ini saya di PP Muhammadiyah Jakarta lagi lembur mempersiapkan majalah tabligh sama teman-teman. Ya, jadi ada satu hal yang mungkin harus segera kita wujudkan, yaitu lembaga think tank. Tadi saya diskusi sama teman-teman di sini, ada upaya besar untuk membenturkan kaum muslimin secara teologis. Dan ternyata ada madrasah di India yang sudah punya usia lebih dari 200 tahun, namanya Darul Ulum Dubandi. Mereka adalah madrasah yang mengkaji ilmu-ilmu hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Beberapa di antara mereka adalah pensyarah dari Sahih Bukhari dan pensyarah dari Kutubus Sunan. Di antaranya adalah Al-Kasmiri yang pernah menjadi kepala sekolah di sana. Saya coba ikuti ceramah-ceramah mereka, bagaimana mereka berhasil membendung perpecahan di tengah-tengah umat, di antaranya perpecahan masalah teologis ya, yang hari ini kayaknya benar-benar sedang ditiupkan begitu. Salah satunya yang paling baru adalah serangan dari kalau saya nggak mungkin manggilnya Buya ya, karena saya lebih tua dari beliau dan dari wilayah yang kurang lebih berdekatan. Saya biasa manggilnya apa namanya, ya manggilnya biasanya aja, Ar-Razi Hasim gitu ya. Entah beliau masih ingat sama saya atau enggak, tapi kita dulu pernah sering berbicara. Ya, jadi umat ini harusnya dicari jalan keluar untuk bersatu. Ini omongan saya juga beberapa tahun yang lalu ke dia. Kayaknya tahun 2014 saya ngobrol sama dia. Jangan justru dibentur-benturkan. Karena kebetulan guru beliau yaitu Kiai Mustafa Yakub waktu ngajar akidah Thahawiyah itu bagus banget. Jadi beliau mengajarkan udah umat ini bersatu dalam tauhid. Seluruh ayat-ayat tentang Allah yang mutasyabihat nufawwid maknahu ilallahi ta'ala. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dipaksain takwil, enggak usah dipaksain isbat. Jadi ini jalan tengah bagi umat agar umat tidak terus-terusan berbenturan dan tidak terus-terusan tanda kutip kelahi di medan dakwah begitu. Tapi ternyata entah ini syahwat dari siapa, tentunya ini syahwat khafiyah ya. Syahwat yang tersembunyi, masih ada saja dai yang ingin apa namanya memperkeruh suasana sehingga kita terus larut dalam kecamuk atau larut dalam pertengkaran-pertengkaran yang harusnya tidak wujud pertengkaran-pertengkaran itu. Harusnya kita mengalihkan tenaga kita yang sudah mulai sedikit ini kepada sesuatu yang lebih maslahat. Dalam hal ini misalnya membangun kekuatan umat, mengajak umat untuk juga bisa mempengaruhi kebijakan perpolitikan yang ada di negeri kita. Karena pada dasarnya mau nggak mau kita ada di sini. Kita terlahir di sini, besar di sini, tinggal di sini. Ya sudah kalau begitu kita harus berkiprah untuk kebaikan kaum muslimin, kebaikan Islam dan kaum muslimin negeri ini. Jadi itu kesimpulannya, tugas kita masih panjang, kita masih harus mempersatukan umat dan menggiring umat untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Terima kasih Ustadz. Ya mungkin ini ada usulan untuk mengakhiri karena memang komitmen dengan waktu. Oke.
kita tunjukkan bahwa kita komitmen. Jadi mohon maaf apabila agak geser tadi ya waktunya, karena memang di awal tadi juga agak kredit. Nah, kita akan akhiri saja. Insya Allah untuk yang lain-lain kita akan minta diskusinya ke depan nanti bersama kita ya. Insya Allah yang dari Aceh, yang dari Papua, yang dari Bali, yang dari Brebes, Indramayu dan lain sebagainya. Mari kita akhiri bersama majelis kita malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu dari kami selaku penyelenggara Muslim Muharrik. Mohon maaf apabila banyak salah. Insya Allah untuk pembagian per daerah ataupun nanti untuk harinya kita akan diskusikan di grup. Mohon jangan keluar bagi yang masih sepaham untuk kemudian membangkitkan kekuatan umat Islam bersama-sama walaupun mungkin katakanlah ikhtilaf ya seperti yang disampaikan Ustaz Farid. Ataupun yang tidak cocok dengan metode ini silahkan tidak apa-apa pamit live group. Insya Allah kita akan bertemu ketika nanti kita sudah memenangkan Islam bersama-sama. Takbir. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih pada semuanya. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Insya Allah kita tunggu Ustadz pertemuan berikutnya. Insya Allah Ustadz punya PR ini. Pasal pertama, kekuatan pertama ya. Insya Allah kita akan bahas. Dan Ustadz mohon maaf sebelum akhir ya, ini kan ini resiko orang yang meninggalkan sebelum kita tutup. Ustadz 3 buku Ustadz, untuk siapa Ustadz? Silakan Ustadz pilih aja pertanyaan. Itu karena waktu sudah habis, itu diberikan kepada semua penanya tadi itu yang bicara itu. Nanti kekurangannya dari saya. Masya Allah, siap Ustadz? Semua penanya. Untuk yang dekat sama saya itu kan Badan Hanif, nanti dari saya. Masya Allah. Yang lainnya biar dari antum lah. Siap Ustaz. Ya, bagus itu. Allah fiik. Ya, nanti silahkan yang tadi bertanya karena mohon maaf saya tidak mencatat semuanya. Insya Allah nanti kita akan bagikan ya. Tolong saya diingatkan di Jabri ya. Nomornya yang sesuai dengan nomor pendaftaran admin itu kemarin ya. Terima kasih, nanti insya Allah akan ada pengumuman berikutnya di grup. Dan kelas ini akan kita batasi tidak bertambah banyak dari luar, tapi mohon bertambah banyak dari sekitar kita. Katakanlah istri ngajak suami, suami ngajak anak, ayah ngajak anak atau siapapun itu. Ya, jadi jangan bertambah dulu, khawatirnya karena ini materi kurikulum terputus di tengah jalan nanti kurang ahsan untuk mengikutinya. Insya Allah akan kita buka time berikutnya. Terima kasih karena sudah ditutup Ustadz. Mohon maaf terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam ukhuwah.